Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Shalom, salam kebajikan, salam sejahtera. Halo, untuk kalian para penonton Oracle Jawa, kali ini aku ingin membuat pembacaan ya. Kali ini pembacaan general reading ya. Konsepnya memang kali ini aku ubah. Ini untuk kamu yang sedang bertanya-tanya, bagaimanakah perasaan dia sebenarnya saat ini ya. Ini readingan yang tidak terbatas pada zodiak weton dan tidak terikat pada siapapun ya. Jadi ini bebas, energi ini energi yang cukup luas, dan kalau kamu merasa tertarik untuk mendengarkan ini, biasanya memang ada pesan yang ingin semesta berikan ya. Semesta ungkapkan untuk kalian para penonton. Jadi ambil yang terasa relate dan lepaskan yang tidak sesuai. Sekarang kita shuffle kartunya, kita lihat energi yang terbaca. Apa yang sebenarnya dia rasakan dan mungkin selama ini tidak pernah dia ungkapkan ke kamu. Oke. Untuk kartu pertama, di sini ada Justice. Oke, untuk kartu pertama di sini ada Justice ya. Aku lihat di sini ada perasaan dia ke kamu. Itu sebenarnya bukan perasaan yang main-main. Dia melihat hubungan dengan kamu ini cukup serius, bahkan cenderung pakai logika dibandingkan perasaan ya. Dia ini seperti sedang menimbang mana yang benar, mana yang salah ya. Dan mana yang ingin dia lanjutkan dan mana yang seharusnya dia lepaskan. Dan yang kuat di sini, dia ini bukan tidak punya perasaan, tapi dia ini berusaha bersikap adil. Dia berusaha bersikap baik ke diri sendiri maupun ke kamu. Ya. Jadi, kalau kamu merasa dia ini terlihat dingin atau seperti menjaga jarak, itu bukan karena dia nggak peduli, ya, tapi karena dia ini sedang mencoba mengontrol perasaannya agar semua tetap seimbang dan tidak melukai. Kita lanjutkan untuk kartu kedua. Untuk kartu kedua di sini ada Five of Cup. Untuk kartu kedua ini cukup menarik ya. Di sini mulai kelihatan sisi yang dia sembunyikan. Di balik sikapnya yang terlihat tenang, logis, dan seolah baik-baik saja, ini sebenarnya dia menyimpan rasa kecewa yang cukup dalam. Ada rasa kehilangan, ada rasa penyesalan, atau sesuatu yang terjadi di masa lalu yang masih dia pikirkan sampai saat ini. Dan ini yang bikin dia jadi nahan diri karena dia takut. Takut apa? Takut kalau dia itu terlalu mengikuti perasaan ke kamu. Dia itu akan mengulang kesalahan yang sama atau kembali merasakan sakit yang pernah dia rasakan ya, yang pernah dia alami. Jadi di sini terlihat bahwa di satu sisi dia ingin bersikap adil, bersikap benar, ya, tapi di sisi lain hatinya juga belum benar-benar pulih. Makanya energinya terasa maju mundur karena dia masih berdamai dengan luka yang belum selesai. Ya. Oke, kita lanjutkan untuk kartu ketiga. Di sini ada The Chariot. Ini semakin menarik ya. Setelah semua pertimbangan dan luka yang dia simpan, aku lihat sebenarnya dia itu punya keinginan untuk bergerak maju. Dia itu nggak mau terus-terusan terjebak di masa lalu ya. Ada dorongan dalam dirinya untuk mengambil kendali, untuk menentukan arah, dan mungkin untuk mendekatkan diri ke kamu. Ya, tapi pergerakannya ini bukan yang spontan atau emosional ya. Jadi lebih ke arah dia sedang mengendalikan diri sendiri ya.
Sepertinya dia itu pengen bilang ke dirinya bahwa dia harus kuat, ya. Dia harus bisa melewati ini semua. Jadi di sini sangat kelihatan, dia ini bukan orang yang pasrah dengan perasaannya, tapi justru dia ini sedang berusaha mengarahkan semuanya. Masalahnya karena semuanya dikontrol, ya, perasaannya jadi nggak keluar secara natural, ya. Makanya kamu mungkin ngerasa dia itu kayak tarik ulur, padahal di dalam dia itu lagi berjuang banget, ya, buat tetap maju tanpa kehilangan kendali. Oke, kita lanjutkan untuk kartu berikutnya. Di sini ada Seven of Wands. Dan di sini kelihatan makin jelas, ya. Di sini ada banyak tekanan yang dia rasakan, ya. Ada banyak hal yang dia rasakan. Bisa dari keadaan orang lain atau bahkan dari pikiran dia sendiri, dan akhirnya dia memilih untuk pasang batas. Dia itu seperti menjaga posisinya, nggak mau kelihatan dekat tapi juga nggak benar-benar pergi. Dan di dalam dirinya itu masih ada sesuatu yang ingin dia pertahankan, entah itu perasaan dia ke kamu atau prinsip yang dia pegang, ya. Jadi kalau kamu merasa dia itu lebih nahan diri, defensif, menjauh atau menjaga jarak sama kamu, ya, itu karena dia itu lagi melindungi dirinya, melindungi hatinya, melindungi perasaannya. Bukan karena dia nggak peduli, tapi karena dia belum merasa aman untuk benar-benar membuka hati. Oke, kita lanjut untuk kartu berikutnya. Untuk kartu berikutnya kita lihat di sini ada The Tower. Dan ini energinya cukup kuat, ya. Pesannya ini cukup kuat. Aku lihat di sini sebenarnya di dalam dirinya itu sedang terjadi guncangan yang cukup hebat, ya, yang membuat dirinya sedikit terluka, sedikit shock, ya. Semua yang dia coba tahan, semua yang dia coba buat kontrol, perlahan mulai runtuh, ya. Bisa jadi ada perasaan yang tiba-tiba muncul lagi, ya. Ada realisasi yang gak bisa dia hindari, dan ini bikin dia itu kaget dengan dirinya, gitu loh. Karena sebelumnya dia ini berusaha terlihat stabil, logis, terkendali, tapi ternyata hatinya nggak bisa terus-terusan ditahan. Ada sesuatu tentang kamu atau tentang hubungan ini yang memicu perubahan besar dalam dirinya, dan jujur aja, ya, ini bukan energi yang nyaman buat dia. Makanya kadang dia itu bisa terlihat makin menjauh atau justru tiba-tiba berubah sikap karena dia sendiri lagi memahami, ya, kenapa perasaan ini sekuat ini. Ini fase dimana topeng mulai runtuh dan dia nggak bisa lagi pura-pura tidak merasakan apa-apa, ya. Oke, kita lanjut shuffle kartu berikutnya. Oke, di sini ada Ace of Sword. Jadi, setelah semua guncangan yang dia rasakan, akhirnya di sini mulai tampak muncul kejelasan. Ada momen di mana dia ini nggak bisa lagi menyangkal perasaan dia sendiri, ya. Dia mulai jujur, setidaknya ke diri dia dulu, gitu loh. Ada pemikiran yang tiba-tiba ngeklik, seperti akhirnya, oh, ternyata yang selama ini aku rasakan, ya ini, gitu loh. Ternyata yang sebenarnya selama ini
aku cari ini gitu loh ya. Dan ini bukan perasaan yang samar ya, tapi sudah mulai tajam dan jelas. Masalahnya kejelasan ini juga bisa bikin dia itu jadi lebih overthinking ya, karena dia ini sadar konsekuensi dari perasaannya. Apakah harus diungkapkan, apa harus ditahan, ini akan menyakitkan atau justru bisa menyembuhkan. Jadi di sini dia itu lagi di fase tahu tapi masih mikir keras mau diapain ini ya, perasaan dia ini. Yang jelas dia itu sudah nggak bisa lagi bohong ya. Eh, Dia itu mau coba buat jujur ke diri sendiri ataupun ke kamu ya. Kita lanjut untuk kartu ke-7. Di sini ada Nine of Swords. Ya, di sini kelihatan jelas ya, semakin jelas, semakin terlihat setelah dia mulai sadar akan perasaannya. Justru itu yang bikin dia semakin kepikiran. Bahkan bisa dibilang dia ini overthinking. Ada banyak ketakutan yang muncul. Takut salah langkah, takut menyakiti, bahkan takut disakiti ya, atau kembali merasakan rasa sakit gitu loh. Perasaannya ke kamu ini bukan bikin dia tenang, tapi justru bikin dia gelisah. Seperti ada beban di pikiran yang terus berputar, bahkan sampai mengganggu tidur atau ketenangannya. Dan ini yang mungkin tidak pernah dia tunjukkan ke kamu, ya, tidak pernah dia ungkapkan ke kamu. Di luar, dia ini bisa terlihat kuat, ya. Dia bisa terlihat aku biasa aja, aku baik-baik aja, ya. Tapi di dalam, ya, di pikirannya itu full, ya. Dia mempertanyakan semua perasaan ini benar atau tidak. Dia masih memikirkan ini hubungan yang harus diperjuangkan atau dilepaskan, ya. Dan apakah semua ini akan berakhir baik atau justru sebaliknya? Jadi di sini ini ada titik ya. Ini bukan nggak punya perasaan, tapi justru karena perasaan itu kuat. Jadi dia itu takut menghadapi apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Oke, kita lanjut di kartu berikutnya. Untuk kartu berikutnya di sini ada halaman pedang, ya, Page of Sword. Di sini makin kebaca jelas ya pola pikir dia. Ini setelah dia semakin overthinking, gelisah ya. Aku lihat dia ini jadi lebih banyak mengamati. Dia memperhatikan kamu, memikirkan kamu. Bahkan mungkin diam-diam mencari tahu tentang kamu. Tapi dia ini belum berani bertindak, ya. Energinya di sini itu lebih ke arah penasaran, ke arah ingin tahu, tapi masih sangat hati-hati. Sepertinya dia ini memastikan dulu apakah perasaannya ini cukup aman. Apakah kamu juga merasakan hal yang sama? Ya, atau apakah dia ini hanya akan terluka lagi gitu loh. Makanya dia ini cenderung jadi silent watcher ya. Seseorang yang mengamati tapi diam. Dan bisa jadi dia ini terlihat biasa aja, tapi sebenarnya dia ini mengikuti kamu dari jauh ya. Dan ini juga tanda dia ini belum sepenuhnya tenang ya. Pikirannya masih aktif, masih mencari jawaban. Jadi di sini dia ini bukan mundur, tapi dia sedang mengumpulkan informasi sebelum dia benar-benar mengambil langkah selanjutnya. Oke, kita lanjut untuk kartu selanjutnya ya. Di sini ada 6 cup. Oke, sekarang di sini ada
Six of Cup ya. Di sini energinya itu mulai berubah setelah semua overthinking, pertahanan, pengamatan dari jauh. Energinya ini perasaannya mulai berubah jadi lebih lembut ya. Dia ini masih menyimpan rasa yang cukup tulus, ada rasa nyaman, ada rasa familiar. Bahkan bisa dibilang kamu itu seperti rumah ya. Kamu itu kasih kenyamanan, kamu itu kasih keamanan buat dia, dan yang bikin kuat di sini bukan perasaan yang baru muncul. Ini perasaan yang sudah ada dari dulu, atau perasaan yang terus dia ingat walaupun dia mencoba menjauh. Dia ini sering banget mengingat ya, mengenang kamu, dan ingat momen-momen sama kamu, atau membayangkan gimana rasanya kalau semua kembali seperti dulu. Makanya ini bikin dia makin bingung ya. Karena di satu sisi dia takut, dia berpikir terus, tapi di sisi lain hatinya tertarik kembali ke kamu. Ini perasaan yang cukup hangat, tapi juga bikin dia sulit benar-benar move on ya. Lalu kita lanjut untuk kartu berikutnya sebelum nanti ke pesan semesta ya. Kita lihat di sini ada satu tongkat atau Ace of Wand. Jadi jawaban dari semua yang dia rasakan ya. Setelah semua proses dari menahan diri, menyimpan luka, berusaha maju, bertahan, diguncang, sadar, overthinking, kemudian dia mengamati dan mengenang, ternyata di dalam dirinya masih ada keinginan untuk memulai kembali. Ada api kecil yang belum padam di dalam hatinya ya. Ini bukan sekedar perasaan biasa, tapi dorongan untuk bertindak. Entah itu ingin mendekat lagi, ingin mencoba lagi, atau setidaknya tidak ingin benar-benar kehilangan kamu ya. Tapi ingat ya, di sini masih ya. Masih berupa potensi, masih berupa keinginan, belum jadi tindakan nyata. Jadi di sini dia masih punya rasa, dia punya keinginan untuk memulai ulang, ya, memulai sesuatu kembali. Tapi apakah dia akan benar-benar melangkah? Itu tergantung pada keberanian dia sendiri. Yang jelas-jelas perasaan itu masih ada, dan bahkan mungkin akan hidup kembali ya. Oke, saatnya kita lanjut ke pembacaan pesan semesta ya. Untuk closing kali ini kita ambil 2 kartu. Dan sebagai menutup, di sini sudah aku ambil 2 kartu ya. Di sini ada Void of the Heart dan In the Flow. Pesannya ini cukup sederhana tapi cukup dalam ya. Semesta ini ingin kamu tahu bahwa perjalanan perasaan ini bukan sesuatu yang harus kamu paksa ya. Kamu sudah melewati banyak hal ya, merasakan banyak emosi, bahkan mungkin terlalu sering memikirkan yang belum tentu pasti. Dan di sini semesta itu bilang bahwa biarkan semua mengalir ya. Tidak semua itu harus kamu kejar, tidak semua harus kamu pahami saat ini. Dan kalau memang dia bagian dari perjalanan hatimu, dia akan kembali dengan caranya. Dan kalau tidak, kamu akan tetap sampai di tempat yang memang ditakdirkan untuk kamu. Jadi, di sini fokus ke hatimu, fokus ke diri sendiri, dan biarkan yang seharusnya datang dengan alami. Tapi kalau kamu merasa reading ini benar-benar kamu banget, ya, kamu ingin tahu lebih dalam, lebih spesifik ke energi kamu, dan dia
karena di sini masih banyak hal yang belum terbuka sepenuhnya. Kamu bisa ambil personal reading berbayar di kontak yang ada di deskripsi ya, supaya pesannya ini benar-benar jelas dan tidak lagi samar. Karena setiap hubungan itu punya cerita yang berbeda dan mungkin cerita kamu itu butuh dibaca lebih dalam ya. Oke, buat kalian yang mau personal reading, konsultasi, silahkan hubungi aku di kontak yang ada di deskripsi, atau mungkin pembacaan personal bagaimanakah ciri-ciri jodohku, bagaimanakah arah hubungan ya. Silakan hubungi aku di kontak yang ada di deskripsi. Dan terima kasih untuk kalian yang selalu mensupport, terima kasih untuk kalian yang selalu menonton, terima kasih untuk kalian yang selalu memberikan like, share, comment, subscribe. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, keberlimpahan, kemakmuran, dan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan. Oke, para subscriber Oracle Jawa, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai ketemu di pembacaan-pembacaan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.